Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit mengenai perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok. Pertama, Doni Kusloto, Reski Leo Tambunan, Mara Repu, dan perkembangan bahasa anak itu apa sih? Perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan. Menurut Jahja, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, baik itu lisan, tertulis, isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem. Contoh dari bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Contohnya, seperti kita berbicara kepada teman ataupun orang tua dan orang lain yang dikeluarkan dari mulut kita dan didengar oleh orang lain. Yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Contohnya, kita menulis dan bertukar pendapat dengan orang lain melalui tulisan. Ketiga, bahasa isyarat. Bahasa isyarat atau bahasa tubuh, misalnya kita meminta sesuatu atau memanggil seseorang, biasanya kita pakai isyarat tangan. Itu mendadakan sedang memanggil, artinya ke sini, tapi menggunakan bahasa tubuh. Itu merupakan cara bentuk kita berbicara juga tapi berbentuk bahasa isyarat. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Semakin besar anak itu tumbuh dan besar, maka kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang. Fungsi bahasa yaitu untuk alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, perkembangan morfologi. Perkembangan morfologi adalah aturan-aturan gramatikal yang mengatur proses pembentukan kata seperti pengulangan kata dan pengetahuan. Misalnya, kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, kesatuan, dan. Yang kedua, perkembangan fonologis. Menurut Walfok, tahun 1990, sekitar 10% anak umur 8 tahun masih mempunyai masalah dengan bunyi bahasa secara umum. Contohnya kata pola dan ula yang membedakan O dan. Ketiga, perkembangan sintaksis. Perkembangan sintaksis adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat. Yang keempat, perkembangan semantik. Perkembangan semantik adalah ilmu bahasa yang merujuk pada makna kata. Menurut Budiasi dan Juspidi, tahun 1997, anak usia SD sudah mampu mengembangkan bahasa secara kreatif. Contohnya, cakar ayam berarti orang yang tulisannya jelek. Kelima, perkembangan pragmatik. Perkembangan pragmatik dilihat dari segi perkembangan kemampuan bercerita. Anak usia 7 tahun sudah dapat bercerita secara sederhana. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak. Menurut K. Ellen, kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Anak pada masa awal kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara karena yang pertama, sebagian sarana bersosialisasi
kalau mereka tidak dapat berbicara, maka mereka tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. Yang kedua, mereka berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian, karena kalau mereka tidak dapat berbicara, maka orang tua tidak mengerti keinginan anak, sehingga anak selalu dibantu seperti bayi yang akibatnya faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupan. Kedua, inteligensi. Inteligensi perkembangan bahasa dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. Ketiga, status sosial ekonomi. Beberapa studi sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelembatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin pada tahun pertama usia anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak perempuan menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih cepat dan kemampuan bicara anak pada umur tertentu sekitar umur 2-3 tahun. Yang pertama, sudah dapat membuat kalimat yang terdiri atas 6-8 kata. Kedua, kesulitan dalam berbicara, mereka sulit mengucapkan huruf-huruf mati seperti huruf Z, W, G, S, dan T, S sama R yang diduga melanjut ke sekolah dasar dan kelas rendah. Ketiga, pembicaraan anak bersifat ekosentris, merupakan berbicara tentang diri sendiri dan kesenangannya diri sendiri, pokoknya tentang dirinya sendiri. Mereka berusaha bertukaran ide atau memperhatikan pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar. Tingkat kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan bahasa. Dengan pula sebaliknya, orang yang kemampuan berpikir rendah akan mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata atau kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini tentu saja akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi membuat anak merasa berada dan menjadi bagian dari komunitas. Rasa aman, nyaman, dan memiliki teman membuat anak secara psikologis siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Masalah perkembangan bahasa. Yang pertama, kurang menguasai keterampilan bahasa. Kedua, hambatan berikut perkembangan bahasa anak usia 6-12 tahun sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1 umur 6-7 tahun. Anak kelas 1 SD umumnya sudah mulai terbiasa menggunakan kalimat panjang baik secara lisan maupun tulisan. Si kecil juga sudah mengenal, menggunakan, dan memahami lebih dari ribuan kata saat berkomunikasi. Yang kedua, kelas 2 dan 3, umur 7-9 tahun. Yang pertama, sudah mulai mahir menjawab pertanyaan yang harus dipikirkan terlebih dahulu jawabannya. Kedua, mulai memperkaya kosakata melalui tulisan, bacaan, tapi terkadang salah menyebut kata yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ketiga, mulai bisa bermain kata dan bisa memahami pelesetan, teka-teki, dan humor. 4.
bisa berbicara dengan jelas serta menyesuaikan volume suara dengan situasi. 5. Bisa merangkum. Kelas 4 dan 5, umur 9 sampai 11 tahun. Bisa menyusun dan menyampaikan pidato singkat dengan isi yang informatif. 2. Mengenali makna dan poin-poin inti dari sebuah percakapan atau tulisan. 3. Membaca tulisan lantang dan berintonasi. 4. Mulai gemar membaca dengan tujuan tertentu, baik untuk hiburan, belajar sesuatu yang baru, atau mencari. Kelas 6, umur 11 sampai 12 tahun. Yang pertama, memahami kalau cara menyampaikan sesuatu bisa mempengaruhi tanggapan dari orang lain. Kedua, bisa mendengarkan informasi lisan secara kritis. 3. Bisa menjelaskan sudut pandangnya secara lebih rinci meyakinkan orang lain. 4. Bisa menggunakan jeda saat bicara untuk memberikan penekanan. 5. Bisa bernegosiasi dan berdiskusi untuk mengatasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.